itu kan tidak lebih dari slogan-slogan besar aja. Tidak ada orang Islam yang bisa pakai data, silakan. Tidak ada orang Islam yang bisa membuktikan Tuhannya ada. Tuhan itu baru dikenal oleh orang Islam itu pada abad ke-7, diperkenalkan oleh Muhammad gitu ya. Jadi tidak ada satu peristiwa adikodrati yang terjadi pada abad ke-7. Jadi fiktif. Itu jelasnya tidak ada ala orang Islam yang bisa sudah dirinya. Tidak ada data ya, ditanggapi dulu karena Bapak tidak membawakan data. Saya stop, saya nggak mau komal saya enggak ada edukasi dan tidak akademis ya. Kita ngomong bukan tidak akademis, Quran itu fiktif Bang, menurut saya. Ya udah, menurut Bapak nggak apa-apa, silahkan, nggak ada masalah, kami terima karena itu menurut Bapak, bukan menurut dalil. Silakan Ustadz Dunatahta ditanggapi Tad, Fadol Tad. Teman-teman tap ya. Jadi Samawi itu memang dianggap fiktif oleh ajaran pagan karena Nabi Muhammad menyampaikan Tuhan itu satu, Qul huwallahu ahad. Karena memang ajaran pagan Tuhannya tri. Rata-rata itu tri Tuhan pagan itu. Misalnya ya di Arab sebelum ada Islam itu mereka berhalanya banyak. Tapi yang paling berkuasa 3, Lata Uzza Manat. Orang Roma juga dewanya banyak. Tapi yang paling utama 3, Jupiter, Juno, Minerva. Yunani juga gitu. Tri juga, Zeus, Hera, Athena. Sedangkan Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, Tuhannya Nabi Muhammad Esa 1, Qul huwallahu ahad. Atau Ulangan 6 ayat 4, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Atau Markus 12:29, hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah kalau ajaran di luar Samawi seperti Tausia atau mau tipu-tipu ini? Ini pakai data ini. Nah lalu Kristen ini tidak mau Tuhan Musa ini tidak mau. Akhirnya Kristen ini pingin niru-niru ajaran pagan. Kau bentar tadi ini orang kagak bisa diskusi, saya buang ke neraka kau, bersih-bersih di neraka saya cebok kau. Ibu saja nih, ibu ini pakai data. Tadi ini ibu ini agak cerdas dikit lah. Lanjut. Iya ya gitu ya. Kenapa kok saya itu kalau menjelaskan pakai 3 data, Al-Quran, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dia tidak di framing kayak tadi itu Al-Quran mutahta. Udah tahu saya bilang 1 Timotius kok Quran. Apalagi saya langsung pakai Quran gitu loh ya. Kenapa saya tidak mau menyodorkan Al-Quran dulu supaya tidak di framing, malah di framing juga gitu. Silakan. Barakallah. Iya Ustadz Dunatahta, Masya Allah. Tapi jadi orang-orang kayak gitu memang dari awal dia tidak punya data, tidak paham biblos. Jadi sayang ilmu Ustadz Tahta kalau berdialog sama orang-orang kayak gitu. Terima kasih Wan Pilah, Ahi Ganjar semuanya, saudaraku Kandasa. Bunda Elpi, Bun silakan ditanggapi Bu. Ya. Silakan Bu. Bawa data ya, bawa data ya, silakan. Ya. Tadi kan katanya Yesus itu kata Ustadz, tadi Ustadz ya, Yesus berbeda dengan Bapak ya. Ibu izin sebentar Ibu, karena Ustadz Dunatahta buka kamera, Ibu bersedia buka kamera, Ibu orang baik loh. Enggak bersedia. Kenapa Ibu? Ibu cantik kok, kok. Belum mandi. Belum mandi. Ya udah nggak apa-apa, saya nggak memaksakan. Yang penting kita terhindar dari penghujatan. Ya lanjut Ibu, lanjut. Oke ya. Tadi karena Pak Ustadz bilang bahwa Yesus itu punya Tuhan, saya bawa data dari Yesaya 9 ayat 5 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuh kan. Jadi Yesus itu adalah Bapa yang sudah maha mengurangi kemuliaan keilahiannya sekecil-kecilnya sehingga bisa ditutupi daging. Seasli-aslinya Bapa itu kan Roh Kudus, roh. Ya. Jadi Roh Kudus yang ada pada Yesus itu Roh Kudus Bapa juga, tapi sudah maha mengurangi kemuliaan keilahiannya sekecil-kecilnya karena pencipta di Alkitab itu adalah Maha Satu.
Dia itu Maha Satu yang bisa maha hadir di mana-mana. Dan hadirnya itu bisa dalam maha porsi kemuliaan yang berbeda-beda. Jadi dia bisa hadir dalam rupa manusia, bisa hadir dalam rupa malaikat, bisa hadir dalam rupa penghulu malaikat, begitu. Jadi kayak gitu ya Pak ya, tadi menanggapi Pak Ustadz itu, tadi ayatnya sudah jelas ya, seorang anak yang lahir disebut Allah. Siapa manusia yang menyebut seorang anak, seorang putra telah lahir, disebut Allah tapinya, disebut Bapak siapa? Hanya Yesus kan? Gak ada di dunia ini selain Yesus. Kayak gitu ya Pak ya. Kalau saya pertama, kalau saya teliti itu tidak cocok untuk Yesus Yesaya itu. Jadi untuk siapa? Oke, tenang habis ini Bu, tenang ya. Habis ini saya tunjukkan yang cocok ini siapa. Pertama, di situ ada Raja Damai, Allah yang perkasa. Ini sebenarnya seorang raja yang sudah sukses di Israel. Sedangkan Yesus bukan Raja Damai, Bu. Matius 10:3-4. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Lukas 12:51. Tunggu dulu Pak, satu-satu tadi ayat mana supaya satu-satu dulu dibahas Pak. Tadi yang membawa pedang di mana? Iya, tunggu, tenang Bu, catat saja dulu ya, Matius 10. Catat dulu Bu, catat bawa pulpen dan buku Bu, sabar. Bu sabar, jangan potong-potong ibuku ya, yang baik, yang santun, pasienku, yang terkasih ya, sabar. Nanti ditanggapinya setelah selesai ngomong Ustaz Tata ya. Lanjut. Cukup dicatat aja Matius 10:3-4. Saya tambah lagi kalau dia bukan Raja Damai, raja pun bukan, damai lagi, apalagi damai tambah bukan. Saya tambah lagi ayatnya. Lukas 12:51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Hello, kata Yesus. Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Ya. Jadi dia bukan raja, apalagi raja damai. Raja pun bukan, damai juga bukan. Karena dia datang membawa pedang, membawa pertentangan. Lalu yang cocok ini siapa ini? Dialah raja yang sudah berhasil mensejahterakan dan diberkati oleh Allah. Ternyata ini Raja Kores. Esra 1 ayat 2-3. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Nah, Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Jadi yang cocok ini Bu, ternyata kata orang-orang Israel. Ya, atau nanti paling tidak lah bukan ke Yesus itu ya. Banyak sama sekali orang Israel tidak pernah bahkan menyebut nama Yesus untuk itu saja tidak nyambung, kata orang Israel. Kata siapa? Tidak kenal Yesus kami gitu. Ya iya, memang Israel. Bapak lihat Israel keadaannya sekarang apa? Bapak setuju nggak dengan kelakuan mereka? Ya itu dia dulu nenek moyangnya juga gitu. Setuju nggak dengan Dionis sekarang? Itu mereka dulu nenek moyangnya kayak gitu, membunuh orang-orang benar. Nabi-nabi dibunuh sama mereka. Termasuk Yesus. Termasuk Yesus, nabi dia, nabi dibunuh. Nah, berarti kenapa kamu tuhankan nabi itu? Siapa bilang dia Roh Kudus? Rohnya Roh Kudus, bukan roh manusia. Oke, tadi ya Matius 10 ayat 34 ya. Bapak baca sampai bawah dong, satu paragraf kalau bisa ya. Lihat, jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan seorang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu dari ibunya, mertua dan musuh orang ialah orang-orang di sekitar rumahnya.
Nah, Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa yang mengasihi anak laki-laki atau perempuannya lebih daripadaku, tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak intinya dia bagiku. datang bukan membawa damai kan Bu? Dengar Intinya. dulu, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi artinya ini adalah untuk pengikut-pengikut Yesus itu akan ada Lucifer yang menggoda, menggoyangkan. Nah, ya. Jadi kalau pengikut Yesus, dia lebih mengutamakan anaknya atau suaminya atau istrinya, itu nggak benar. Harus mengutamakan Tuhan. Harus membenci, harus membenci. Tunggu dulu. Nanti Kalau kalau itu mengutamakan Tuhan, maka anak dan istrinya Harus akan dibenci. menjadi umat tebusan. tapi Itu harus maksudnya. membenci ya. Itu. Apakah Yesus pernah perang? Yesus nggak pernah perang, Pak. Nggak pernah. Oke, Bu, saya mau Pedang nanya. itu maksudnya pedang apa? Eh, Pedang iya, Ya Ibu bentar sabar, pelan-pelan Bu, sabar Gini, dengarkan Bu, dulu ya Ibu. saya mau nanya Bu, berarti kalau mau jadi ikut Yesus itu harus membenci orang tua ya? Bukan itu, Pak. Benci dosanya. Benci dosanya. Oh, benci dosanya bukan Aduh. benci orangnya. Coba Bu, baca Lukas 14:26 coba. Lukas Lukas 14:26. Lukas 14:26. Itu udah menyebut dosa loh di situ. Coba baca. Lukas 12, Lukas berapa? 14. Berapa? 14:26. Nah, tunggu Lukas 14 ayat 26 ya, sebentar ya. Ya, Kayak disitulah gitu ajar maksudnya. ajar kebencian itu. Bukan, emang Yesus pernah perang? Nggak pernah, Pak. Lukas 14 ayat 26 ya. Coba. Nah, ayat 26. Ya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, Lukas 14:26. ayat 26. Oke. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri ini, Terus? bahkan nyawanya sendiri, Iya, terus? sendiri, Nah, terus? ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, berarti kalau ingin menjadi muridnya Yesus harus Barang membenci siapa bapak ibu. tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak Bu, dapat tunggu dulu Bu. Berarti intinya kalau ingin menjadi muridnya Yesus harus membenci kedua orang tua. Udah. Ajaran apa ini? Kau suruh nyawanya membenci orang tua Bu? Kau suruh membenci orang tua Bu? Ajaran apa? Tadi kan ada, termasuk nyawanya sendiri. Artinya Nah, ya apa? benar. Membenci dosanya. Aduh, ini pakai ilmu apa Ustaz? Kok jadi ke dosa ini ada? Aduh, ini Gini loh, gini loh. Ini Bu. Ini Abuya ini Sekarang realitasnya Tunggu dulu, Yesus Bu. pernah. Tunggu dulu Bu, tenang gantian. Abuya ini ada saksinya Abu Yahya. Kalau dalam Islam Bu, saat bin Abi Waqqas itu masuk Islam, ibunya tidak mau makan. Apa kata Rasulullah? Harus kamu tetap berbuat baik kepada ibumu wahai Sa'ad. Ia tidak mau makan, disuapin oleh Sa'ad itu. Ya, jadi ajaran Rasulullah, walaupun dia mu'allaf, harus cinta ke orang tuanya, tetap. Ini enggak, jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapak ibunya, waduh. Padahal Ustaz ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan masih kafir ya Ustaz ya? Iya. Iya. Ya, coba dengar. Kenapa kalian ini selalu membahas Alkitab ya? Yang kalian ambil ayat-ayatnya seolah-olah Yesus itu jahat, padahal Yesus nggak pernah perang ya. Saya nggak mau nyinggung Al-Quran ya, saya nggak mau nyinggung Muhammad. Kalian tahu sendiri ya siapa yang perang ya. Yesus nggak pernah perang loh. Kalian tahu sendiri siapa yang perang kan? Wah, Saya bunuh nggak mau. diri Bu, bunuh saya- diri data-data di Biblos loh. Oke, Tentang sekarang Bu, perangan itu lebih banyak daripada di Nah, Quran. sekarang gini, Yesus pernah perang nggak? Nggak pernah. Oke. Yesus kata Oke, kasihilah Bu, gini, Bu. sesamamu manusia Iya, iya, seperti saya Bu, engkau gantian mengasihi Ibu dirimu please sendiri. Ibu, jangan nyerocos terus, gantian Ibu please, lanjutan. Aduh. Oke, jadi gini Bu, walaupun Nabi Muhammad 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun itu gak ada Bu perang Bu. Karena apa? Belum kuat. Masa Allah itu adil? Pengikutnya masih sedikit, suruh melawan
orang kafir. Apalagi Yesus cuma 3 tahun. Sedangkan saat itu Romawi sudah besar tentaranya, Bu. Ya tentu saja cuma 3 tahun tidak ada perintah perang. Tapi andaikan Yesus ini sampai 20 tahun, pasti perang dia. Sesuai Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini kapan nih? Andaikan dia itu 10 tahun, pasti ditumbas semua dengan pedang sama Yesus itu. Oke, saya lebih baik turun karena dari tadi Bapak sudah menghujat Roh Kudus, saya nggak mau. Siapa yang Nggak mau? level bagi saya turun. Loh. Kok ngambek nih? Jangan gitu. Loh. Aduh ya Allah ya Rabbi. Maaf Ustadz, pasien-pasien saya memang berat penyakitnya ini. Dibacain Susah. kitabnya sendiri ngambek ya. Itu dia kandangan. Memang Masya Allah. agak heran. Tapi ibu ya, ibu ini kan seorang guru ya. Harusnya ibu ini cerdik gitu, teliti, memahami apa isi biblos. Jangan kalah sama Ustadz Tahta, jangan kalah sama Muslim, Bu. Enggak, Jadi dia banyak tadi baca belajar, 2 ya. ayat, mungkin dia udah kaget saat ketika dia baca apa yang narasi Ustadz Tahta tadi dan ternyata kalimatnya benar, dia udah mulai goyang itu.